Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas masalah gagal bayar dan keterlambatan pembayaran pada aplikasi pinjaman online. Dalam video ini, saya akan lebih spesifik mengenai langkah-langkah yang perlu diambil agar kita tetap merasa aman dan tenang dalam menghadapi situasi ketika mengalami keterlambatan atau kegagalan bayaran di pinjaman online. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari bahwa kita berada dalam situasi mungkin tidak dapat membayar tepat waktu dan bahkan gagal bayar. Ini merupakan resiko yang mungkin terjadi pada pinjaman online, baik itu dari pinjol, bank, kartu kredit, atau lembaga keuangan lainnya. Ketika kita berada dalam situasi seperti ini, biasanya kita akan menerima pemberitahuan atau pengingat meskipun kita menyebutnya sebagai teror. Nah, sebenarnya mereka hanya mengingatkan kita terhadap keterlambatan pembayaran. Penting bagi kita ya, untuk pertama kali menyadari bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi ketika kita tidak dapat membayar tepat waktu. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri menghadapi situasi tersebut. Kita perlu yakin dan pasrah dengan situasi yang terjadi, menyadari bahwa telepon atau pemberitahuan akan terus datang, dan kita harus siap menghadapi hal tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengatur diri untuk menerima kenyataan bahwa ini adalah risiko yang mungkin terjadi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan masalah teknis-teknisnya untuk mengatasi situasi ini. Intinya, untuk tetap tenang dan aman, dibutuhkan wawasan dan pengetahuan minimal mengetahui resiko perdata dalam kasus gagal bayar atau keterlambatan pembayaran pada pinjaman online. Penting untuk diketahui bahwa risiko ini bersifat perdata, bukan pidana, ya. Jika kita sudah memahami bahwa ini adalah masalah perdata, bukan pidana, maka kita seharusnya lebih tenang dan kebal terhadap ancaman-ancaman yang bersifat mengintimidasi, seperti ancaman penjara atau tuntutan hukuman pidana dan lain sebagainya. Nah, langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan wawasan kita terhadap aspek hukum yang terkait. Nah, kita dapat mencari informasi tersebut melalui sumber resmi seperti akun Instagram OJK gitu kan, yang sudah memiliki centang biru lah gitu kan. Nah, di situ juga OJK telah memberikan sosialisasi yang lengkap di sana, termasuk aturan-aturan yang berlaku dan cara mengelola situasi ketika terjadi keterlambatan pembayaran itu seperti apa, dan itu sudah dijelaskan. Selain itu, sangat penting untuk memahami aturan dari DC, debt collector lapangan atau pinjol-pinjolnya yang datang. Nah, informasi ini akan membantu kita mengenai batasan-batasan yang harus diikuti oleh pihak penagihan utang. Pastikan untuk mengikuti panduan resmi yang diberikan oleh OJK, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi atau diintimidasi oleh oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi sulit ini. Wawasan yang baik akan membantu kita memahami dasar-dasar hukum yang berlaku. Nah, sehingga kita itu dapat merespon dengan tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh opini yang mungkin diberikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi penting untuk memahami dasar hukum-hukum minimal yang berlaku dalam konteks pinjaman online itu seperti apa. Selanjutnya, apa yang dibutuhkan adalah memiliki keberanian dan prinsip. Meskipun kita berada dalam posisi tidak mampu membayar hutang, kita itu perlu memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan dan prinsip untuk tetap fokus pada pemecahan masalah, bukan hanya pada hutang itu sendiri. Penting untuk memahami bahwa meskipun kita salah dan tidak dapat membayar hutang, ini adalah keadaan saat ini, dan kita tidak boleh terlalu fokus pada hutang tersebut. Fokuslah pada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan agar kita dapat keluar dari situasi sulit ini. Mungkin ada kesulitan ekonomi, musibah, masalah lainnya yang menjadi penyebab utama dari kondisi keuangan kalian, akhirnya kalian gagal bayar. Sebagai contoh, mungkin jika ada biaya pengobatan yang sakit, membayar kontrakan rumah, biaya makan, atau biaya anak sekolah, prioritas utama harus diberikan pada hal-hal tersebut. Jangan terlalu memfokuskan perhatian dan upaya pada membayar pinjaman online. Karena jika kita memprioritaskan hal tersebut, kita mungkin akan terus menggali lubang tanpa selesai. Nah, kembali lagi pada dua hal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu wawasan dan mental. Wawasan akan membantu kita memahami prioritas dan mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan mental yang kuat akan membantu kita tetap tenang, fokus pada solusi daripada terlalu khawatir tentang hutang-hutang pinjol kalian. Nah, selanjutnya juga yang dibutuhkan adalah ikhtiar dan memperbanyak doa. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan dan percaya bahwa upaya dan doa kita adalah memberikan dampak positif. Ini mungkin terdengar klise ya, tetapi memiliki dampak yang mungkin luar biasa. Dan terakhir, penting untuk menjaga kerahasiaan masalah keuangan ini, masalah gagal bayar ini. Bercerita kepada orang lain yang mungkin bukan solusi terbaik. Karena hal tersebut dapat menjadi gosip nih, ya, akan menjadi aib dan menimbulkan resiko yang lebih besar lagi. Lebih baik mencari solusi sendiri atau mendiskusikan masalah ini dengan pihak yang tepat. Jadi selain wawasan dan mental yang kuat, keberanian dan prinsip, ikhtiar dan doa, itu menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Nggak ada solusi lain, memang kalian juga akan nggak plong sekilas, tapi mungkin lebih baik kalian curhat
curhat aja kepada Tuhan kalian. Berdoa ketika habis sholat atau beribadah. Lebih baik minta tolonglah kepada Tuhan kalian, keluh kesah kalian kepadanya. Memang kalian bersalah karena mencoba riba. Namun kalau orang sudah kepepet, ya mau gimana lagi? Bukan saya menormalisasi dosa riba, tapi ini sudah terjadi dan mungkin Tuhan akan memaafkan dosa-dosa kita. Lupakan dosa-dosa dan pelanggaran aturan Tuhan yang sudah terjadi. Ingat, Tuhan tidak melarang kalian untuk bertobat. Mungkin mulai sekarang kalian boleh meminta ampun dan berdoa kepadanya. Justru Tuhan meminta kalian untuk berdoa dan berharap kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khusus buat kalian yang Muslim. Satu lagi yang perlu kalian ingat, tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali diri kalian sendiri. Motivator atau motivasi ataupun itu hanya bisa berjalan maksimal mungkin berapa hari aja dalam seminggu. Selanjutnya, kalian sendirilah yang harus menjaga motivasi diri kalian untuk kalian tetap tenang. Gunakan motivasi tersebut sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih baik dan bangkit lagi. Yakinlah, pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Semangat buat kalian yang masih mengalami gagal bayar atau keterlambatan pembayaran. Jangan sampai putus asa, jangan sampai terus gali lubang tutup lubang. Tetaplah semangat, jaga kesehatan, dan semoga rezeki kalian diperlancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, itu saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.